Pak, setelah saya lewat jalan setapak itu, di ujung mata kiri saya itu kayak ada sosok putih, Pak. Mau noleh takut tapi penasaran, namanya jiwa masih muda, Pak. Penasaran itu kan makin jadi gitu kan. Saya diem, kok kayak ada yang putih kata saya di ujung mata kiri. Penasaran, dah saya toleh, Pak. Pas saya lihat itu putih di sela-sela tiang listrik, di tengah-tengah tiang listrik itu sosok putih, Pak. Ya persisnya seperti pocong, Pak. Kalau dari rangkuman cerita yang Mas Billy kirim ke email kami, selain pengalaman mistis di waduk yang angker itu, Kanon juga pernah mengalami hal mistis yang kisah pocong, Mas ya? Ya, itu tepatnya waktu saya SMP, Pak. Waktu SMP ya tahun 2001 kalau nggak salah. Itu kejadiannya waktu itu di rumah teman, Pak. Biasa kalau SMP kan ada tugas sekolah ya, dari sekolah ya harus kerja kelompok gitu. Nah dari rumah saya itu emang nggak terlalu jauh lah ke rumah teman. Ya dari situ kita berangkat sekitar pukul 8 lah, jam 8 malam dari rumah saya bertiga tuh. Saya jalan ke rumah teman dan di perjalanan itu konon kata orang itu ada sebuah rumah itu dinamakan rumah pocong, Pak. Kata masyarakat situ. Karena kan kita bertiga ya nggak ada apa-apa sih, lancar-lancar aja. Nggak takut juga ya? Nggak takut juga ya, rame-rame kita sambil ngobrol-ngobrol di jalan itu. Sampailah ke rumah temen gitu kan. Sampai ke rumah temen kita kerja kelompok, nggak kerasa waktu udah jam 10:30 itu. Ibu tuh telepon. Katanya besok harus sekolah katanya. Cepat pulang. Iya, cepat pulang. Tapi teman-teman yang lain itu dari rumahnya karena kan jauh dari rumah mereka ke rumah teman yang kita kerja kelompok ini. Dia bawa baju sekolah, jadi berangkat dari rumah temen. Jadi udah ada niat. Ya, udah ada niat. Karena kan kalau saya sih deket kan rumah, ngapain nginep gitu kan? Udah aja pulang gitu. Telepon lah, suruh pulang sama ibu tuh. Cepat pulang ya, bentar lagi ngobrol-ngobrol lagi, padahal tugas udah beres gitu kan. Jam 10 itu kita tugas udah beres karena kan kita ngobrol-ngobrol keasikan. Sampailah jam setengah dua itu ibu nelpon lagi, ayo cepet pulang gitu. Ya udahlah, pulanglah saya, bilang sama anak-anak sama teman-teman itu, pulang dulu katanya, ibu ini nggak enak telepon terus katanya, suruh pulang. Ya udah, berani nggak katanya, sendiri katanya pulang gitu kan. Beranilah kata saya kan, pikiran nggak ada macam-macam gitu kan, nggak ada pirasat mau gimana gitu kan. Deket pula kan. Nah deket pula lah, biasa lah, udah jalan biasa kan kita. Nah setelah itu pulanglah. Sebelumnya itu kan mau ngelewatin ke rumah teman itu kita lewat jalan setapak, Pak. Sebelumnya itu saya lupa nyerita itu, kita itu di jalan setapak gitu kan. Nah balik pula pun kita harus lewat jalan setapak itu, Pak. Jadi jalan setapak itu ini pagar villa, jadi tinggi ya, hampir 2 meter lah pagarnya gitu kan. Jadi kita jalan setapak itu lumayan cukup jauh, sekitar 500 meter lah itu jalan setapak itu, Pak. Ya saya pulang lah, nggak ada pirasat apa-apa, pulang. Tapi rasa takut itu ada, Pak. Rasa takut itu keinget di sana kita harus ngelewatin rumah yang kata orang itu rumah pocong itu. Tapi kan namanya ya suruh pulang sama ibu kan, pulang aja lah, mau nggak mau harus pulang gitu. Ya udah, pulanglah. Lewat setapak itu saya tunduk tuh
jalannya sambil tunduk gitu kan, ya takut lah gitu kan, tunduk. Cuma kok bulu kuduk tuh merinding pak, bulu kuduk tuh merinding, kok bulu kuduk merinding. Nggak lama nyampe pertengahan itu kecium bau-bau wangi pak, seperti bau-bau bunga melati gitu kan, wangi pokoknya bunganya itu, pokoknya. Tapi seingat saya itu di pila kiri kanannya itu nggak ada pohon yang bunganya sewangi itu gitu kan, kayak bunga melati gitu atau bunga macam apalah, pokoknya wangi aja. Nah setelah itu saya kan tunduk tuh, jalan terus aja sambil tunduk sambil takut gitu kan. Wangi apa? Saya pikirin wangi apa, tapi kok lama kelamaan saya tuh kayak jalan tempat pak. Saya kok nggak nyampe dari 500 meter itu, dari ujung tempat gang rumah temen sampai ke ujung sana itu kok nggak nyampe. Perasaan kan? di situ-situ. Perasaan aja. di situ pak. Kok saya kayak jalan tempat gitu kan? Saya nggak beraniin diri lah. Lihat ke depan, jalan lihat ke depan, nggak tunduk lagi, lihat ke depan. Ya ke depan saya jalan, nyampe lah di ujung pak. Nyampe pas di ujung gerbang itu. 3 langkah setelah saya melewati jalan setapak itu pak, 3 langkah setelah melewati, kok jadi bau bangke pak. Tadinya bau wangi melati, tiba-tiba berubah jadi bau bangke, bau amis gitu, bermacam-macam aduk itu, bau bener. Tadinya wangi dari tengah-tengah jalan itu wangi, pas lewat jalan setapak itu 3 langkah itu bau bangke, bener-bener bau bangke. Dan pasti makin takut. Bukan makin takut lagi pak, perasaan udah nggak karuan. Pikiran itu takut dimarahin kalau nggak pulang, mau jalan takut, ya udahlah kepaksa lah. Tapi sekelebat mata pak, setelah saya lewat jalan setapak itu, di ujung mata kiri saya itu kayak ada sosok putih pak. Sekelebatan itu sosok putih pak. 3 langkah setelah lewat jalan setapak itu, kayak ada sosok putih. Mau noleh takut, tapi penasaran, namanya jiwa masih muda pak, penasaran itu kan makin jadi gitu kan. Seingat saya di sebelah kiri itu ada tiang listrik pak, ada 2 tiang listrik dan ada bangku balai-balai tempat anak-anak nongkrong gitu kan, ada balai-balai. Nah di sampingnya itu ada tiang listrik. Saya diem pas lagi 3 langkah lewatin itu, saya diem. Kok kayak ada yang putih kata saya di ujung mata kiri nih. Penasaran, dah saya toleh pak. Pas saya lihat itu putih di sela-sela tiang listrik, di tengah-tengah tiang listrik itu sosok putih pak. Ya persisnya seperti pocong pak. Kalau yang saya lihat, dia dibengker ininya, dan bajunya dan jubahnya warnanya itu bukan putih lagi, kayak udah kecoklatan dan lusuh. Ya putih-putih kusem ya. Putih-putih kusem gitu. Putih tapi kusem gitu kan. Kayak yang belum disetrika gitu bajunya gitu. Saya lihat kok diam. Dia baliknya cuma nggak ke saya pak, ke sana. Dia baliknya ngebelakangin saya gitu kan. Otomatis saya lari pak, lari bukan ke depan tapi balik lagi ke belakang pak, balik lagi ke belakang. Saya lari pun sama seperti yang awal. Saya lari kayak lari di tempat aja terus di situ di tengah-tengah. Dan pas tengah-tengah situ pas lari itu berubah lagi wanginya itu ke wangi melati, kayak wangi harum-harum bunga gitu kan. Wah pokoknya saya lari terus tak. Nah, saya ingat itu baca-baca pak, yang sebisa saya itu baca itu baru pak nyampe ke ujung lagi, ke ujung jalan setapak itu, dan saya nggak lihat ada tiang rumah itu gede. Saya tabrak pak, dan saya mental lagi ke belakang ya sekitar semeter lah pak. Saya duduk di situ melamun, jadi nervous pak. Gimana sih pak, orang yang pikiran tuh bercampur aduk malah jadi bengong gitu kan, shock gitu kan. Saya ingat langsung lari lagi ke ketok rumah teman lagi, dibukain, untung pada masih belum tidur pak, dia masih bicara bercanda gitu kan.
Dan kata teman lihat muka saya itu udah gimana sih, udah kayak pucet, ini pucet, pokoknya mata itu udah kayak yang kosong pak. Mata saya itu kata temen itu kayak yang kosong itu mata saya itu. Ya udah saya masuk kasih minum. Saya belum bisa cerita pak. Itu belum bisa cerita saya. Kenapa kata temen. Ada apa Bil itu. Kata ada satu temen. Udah diemin dulu aja itu. Udah gitu, udah saya tenang, saya ceritain. Tadi di ujung jalan situ ada sosok pocong. Masa kata temen kan, nggak percaya mereka pun ya udah kita cari, kita lihat yuk ke bawah tuh. Kita lihat ke bawah. Ya. Sok-sokan itu berempat tuh. Sok-sokan, ayo kita lihat ke bawah. Tuh kamu tunggu di sini aja. Sampai orang tuanya itu pun bangun. Orang tua temen itu bangun. Ada apa? Katanya ngelihat sosok pocong katanya di ujung jalan situ dekat tiang listrik. Ya udahlah biarin itu emang ada. Dan orang tuanya kayaknya udah tahu emang gitu, udah tahu, nggak dia nggak panjang cerita, udah tahu bahwa emang daerah situ itu ada gitu. Emang gang ujung itu sama kata orang rumah pocong itu paling berjarak 500 meter pak, jaraknya itu. Udah gitu dilihatlah sama teman-teman penasaran tuh, lihatlah ke situ. Baru setengah jalan setapak itu wangi bunga masih ada pak di situ, masih wangi menyengat katanya. Tapi mereka itu nggak berani nyamperin ke ujung jalan yang satu lagi, nggak berani, mereka balik lagi. Udah cerita balik lagi katanya, ya bener wangi katanya wangi. Saya ceritain kan di tengah jalan pasti wangi, tapi ujung jalan situ itu bau bangkainya, menyengat bau bangkai. Kata orang sih katanya kalau ada sosok seperti itu katanya baunya bau bangke katanya. Ceritalah si orang tuanya ke saya itu, ceritalah, Mang iya di sini suka ada, itu kan ada rumah pocong. Dari dulu itu rumah itu udah hampir 15 tahun kosong. Rumahnya itu pak seperti bukan terbuat dari batu bata bukan, kayak bilik gitu, kayak kayu bilik gitu, berbentuk bambu gitu, zaman dulu lah gitu kan. Emang dulu katanya diceritain dulu di situ itu pernah ada katanya yang tinggal itu jadi lansia pak. Lansianya itu yang satu itu cowoknya itu meninggal, sisa orang tua yang ceweknya itu. Dan gak lama itu anaknya pulang merantau dan nggak tahu ada masalah apa, itu ceria dari konon dari masyarakat itu si anaknya itu gantung diri pak di rumah itu gantung diri di rumah itu, dan orang tuanya meninggal. Setelah itu jadi rumah itu udah hampir 15 tahun itu kosong kata masyarakat situ. Dari masyarakat situ sampai itu pun bukan saya aja pak yang dihantuin, bukan yang diganggu, itu setiap orang yang lewat pasti ditampakin. Itu real pak, ditampakin itu asli pocong itu bener. Ngeri sekali pak. Terus untuk yang rumah bekas gantung diri itu gimana sekarang kondisinya? Itu udah dibongkar pak, udah nggak ada pak, udah nggak ada karena kan kata masyarakat situ itu udah parah banget mengganggunya pak. Mengganggunya udah parah, setiap orang lewat jam 8 malam itu pasti ditampakin, pasti aja ditampakin setiap lewat. Karena kan masyarakat udah geram gitu kan ya, banyak penampakan sampai rumah itu dibacain doa dulu terus dirubuhin pak. Dirubuhin, dibongkar rumah. Ternyata itu tuh masih ada pak. Meskipun udah dibongkar tetap masih ada, tapi posisinya itu pindah pak. Jadi di villa sebelah. Jadi ini rumah, ini villa pak.
awalnya di rumah sini ini dibongkar, dia udah nggak ada tempat tinggal, kayaknya pindah ke villa sini. Sampai sekarang masih ada villanya Pak. Ini villanya sama persis, sama nggak yang sama Mas Billy lewatin? Nah pagernya iya, pagernya itu sama Pak. Itu pagar villa itu, yang jalan setapak itu, Iya. yang sebelah kanan. Nah iya itu villanya. Cuma emang rumahnya ada dua, di bawah satu, di atas satu. Cuma yang dia pindahnya ke rumah yang ini. Sampai sekarang itu rumah kosong Pak. Kosong sampai sekarang itu rumah kosong. Cuma sekarang ininya udah kurang Pak. Apa sih penampakannya udah kurang. Intensitas yang mengganggunya udah kurang. Parah dulu. Iya. Dulu sampai viral Pak di kampung saya itu. Pokoknya kenapa itu jadi dinamainya itu rumah pocong. Dulu yang dibongkar itu saking seringnya itu penampakan, jadi dibilangnya itu rumah pocong. Sampai sekarang. Sampai mulainya sih dari dia anaknya itu pulang, nggak tahu ada masalah apa di tempat kerjaannya, pulang nggak lama dia gantung diri. Nah dari situ mulai kisah rumah pocong itu gitu Pak. Ngeri sekali Pak kalau saya pengalaman sendiri gitu kan. Cuma nggak ditampakin dari depan, bahwasanya dari belakang gitu. Itu lusuh Pak, itu lusuh bajunya, pokoknya lusuh bajunya, kayak putih, cuma bukan putih coklat, tapi bukan coklat gitu kan, kayak apa sih namanya, kayak ininya tetap diikat Pak, ini diikat Ya, bentuknya tetap bentuk seperti pocong pada umumnya pocong ya. pada umumnya. Cuma ininya nggak ke atas, ini jadi ke depan gitu, si ikatannya ini ke depan. Dan itu ngeri. Samping saya paling itu jaraknya Pak, dari saya itu jaraknya itu 3 langkah kaki paling ke tiang listrik itu yang saya lihat itu. Deket banget artinya. Deket banget, makanya saya jelas itu sampai saya nggak jadi pulang Pak. Saya nginep, nelpon ke orang tua, saya nggak jadi pulang. Saya ceritain sama orang tua temen, diceritain ke Orang tua ibu saya. Iya, diceritain bahwa ini gini nggak bisa pulang, udah aja di sini nginep dulu. Baru paginya Baru paginya saya pulang pun saya diantar sama temen gitu. Tetap takut Pak, pagi-pagi saya harus kan masuk itu sekolah itu jam 6:30. Nah jam 6, 6:30 saya udah bangun, saya diantarin sama temen-temen ke rumah saya. Itu Pak ceritanya. Aduh, ceritanya menarik banget Mas Billy. Terima kasih sebelumnya udah Ya sama-sama Pak, berbagi kisah mistisnya ke kawan-kawan Alur Kehidupan. Terima kasih sekali lagi Mas ya Billy. sama-sama Pak. Buat kawan-kawan Alur Kehidupan, terima kasih yang sudah menyaksikan episode kali ini. Kembali mengingatkan yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Follow juga sosial media kita di Facebook, Instagram, dan juga TikTok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.